Alhamdulillah. Ada satu prinsip kehidupan kalau di kalangan pesantren itu disebut mahfudot atau kata-kata mutiara. Biasanya membicarakan tentang adab, etika. Bunyinya jalis ahla sidqi wal wafai. Duduklah kamu bersama-sama orang yang ahli. Ahli itu bisa berarti keluarga, ahlun. Keluarga orang-orang yang jujur, wal wafai, dan selalu menepati janji kalau dia berjanji. Ini kawan yang paling ideal. Bergaul sama orang yang jujur dan menepati janji. Masalahnya, untuk bisa menilai orang itu jujur dan menepati janji, itu kita tidak bisa melihat begitu kenal itu enggak. Kalau kita sudah tertipu, yang selama itu orang baik, kita baru mengatakan orang itu enggak jujur. Enggak ada lembaga atau badan yang memberi sertifikat orang ini jujur. Terus kita tinggal milih, saya bergaul sama dia. Paling-paling referensi dari orang. Orang itu jujur. Orang itu menepati janji kepada orang itu. Tapi namanya watak bisa jadi berubah. Sama orang itu jujur, menepati janji, sama kita saatnya dia berbohong dan ingkar janji. Itu maksudnya begini. Kalau kita punya teman, kemudian kita menilai orang itu jujur, terus menepati janji, ya berteman lamalah dengan orang itu. Bahkan kalau bisa selama-lamanya. Tapi tidak kemudian saya mencari orang yang jujur dan menepati janji. Kalau belum kenal belum bisa. Maka awal kita bergaul dengan orang itu siapa aja. Karena sifat jujur itu dimiliki oleh orang-orang yang memang terbukti jujur. Tidak karena pintar mesti jujur, bodoh mesti tidak menepati janji, belum tentu. Kadang justru orang yang nggak berpendidikan tinggi, jujur, menepati janji. Ada orang yang sudah sekolahnya tinggi, nggak jujur, nggak menepati janji juga ada. Gitu. Sehingga dalam pergaulan kita itu sebagai awalan pembuka ya dengan siapa aja. Nah kalau orang itu sudah tidak menepati janji dan tidak jujur, ya kita mencoba menasehati kalau mampu. Kalau enggak ya menghindar. Karena su'ul khulqi yu'ti. Sifat yang buruk itu bisa menular.
Tadinya kita jujur, kita pengen bergaul sama orang jujur, ternyata kita bergaul sama orang nggak jujur. Nah, itu nanti bisa ketularan. Supaya nggak ketularan ya, karena itu penyakit kan, diamputasi, pelan-pelan dijauhin untuk memelihara diri kita tidak terjangkit penyakit yang buruk, yakni nggak jujur atau bohong dan tidak menepati janji atau ingkar. Itu dalam hidup sehari-hari kita akan ketemu dengan orang yang kita tidak tahu dia mau jujur apa enggak. Nah, setelah kita bergaul cukup lama, terbukti orang itu jujur atau tidak. Kalau orang itu sudah kita kenal jujur, menepati janji, itu jangan sampai kita putus dengan orang itu. Misalnya kita tinggal di lingkungan baru, bergaul dengan siapa aja, tapi kita analisa, si A orangnya jujur, menepati janji, catat sebagai teman. Nanti nambah lagi, ada orang baru, jujur, menepati janji, jadikan teman. Nah, orang yang suka bohong, ingkar janji, dijauhin. Sehingga kita punya komunitas pergaulan dengan orang-orang yang sehat. Nah, ada kaitan dengan soal jujur. Bagaimana ngetes teman kita jujur atau tidak? Khairus sodiki tadharu waqtadziki. Sebaik-baik teman itu, yang baik, yang jujur, tampak pada waktu kita susah. Artinya, dia itu bergaul sama kita memang ikhlas. Tidak punya tendensi karena kita kaya, dia mendekat ke kita. Kita punya pengaruh, dia mendekat sama kita. Kita punya ilmu, dia mendekat sama kita. Itu bukan dong. Mendekati kita, bergaul sama kita karena tulus. Pada saat kita sakit, dia ada. Pada kita, waktu kita senang, ada juga. Jadi tidak habis manis sepah dibuang. Pada waktu lagi pada beruntung, ramai itu. Ngumpul, sering ngumpul, sudah nggak menguntungkan, itu sudah mulai bubar. Itu ciri-ciri orang yang pamrih. Berarti orang itu nggak jujur. Orang yang jujur itu artinya akan tetap bergaul sama kita dalam keadaan suka dan duka. Emang itu sulit, tapi akan ketemu. Dari mana ketemunya? Ya dari diri kita sendiri. Perbaiki diri kita. Orang yang bersama kita akan memperbaiki diri untuk kita. Kita mengharapkan orang ini jujur pada kita. Menepati janji apa yang dia ungkapkan, janjinya. Tapi kita sendiri tidak jujur. Ya orang itu yang akan berhenti jadi teman kita.
Maka kuncinya itu dari diri kita. Jadi aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, niscaya orang lain itu akan memperbaiki sikapnya kepadamu. Nah, karena kamu orang jujur, kamu orang yang menepati janji, maka kamu akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang sama. Gitu loh. Ya kayak sekelompok binatang kan berkumpul dengan jenis yang sama. Dan manusia bukan juga begitu. Orang-orang yang baik nanti akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang jahat ya ketemu sama orang-orang jahat. Orang-orang yang jujur nanti punya teman orang-orang yang jujur. Karena pasti orang mencari kesamaan. Apalagi orang itu udah pengalaman dibohongi kan. Dia bersumpah, saya mau cari orang yang jujur sebagai teman kita, teman saya. Ketemu dengan orang yang jujur, dia semacam terobati. Dan dia nggak mau pisah. Tapi kita yang didekati harus juga jujur. Kalau enggak, dia luka lagi yang kedua kali, bahkan ketiga kali, keempat kali. Sama aja. Meskipun ustadz, ternyata enggak jujur. Dipanggilnya ustadz, enggak menepati janji. Itu bahaya. Mau kita ustadz, orang biasa, kalau pengen dapat teman yang jujur menepati janji, mulainya dari diri kita. Diri kita itu jujur menepati janji, Allah akan temukan kita dengan orang yang sejenis. Tadi saya sebutkan ya, aslih nafsaka, perbaiki dirimu. Ya Allah. Yasluh lakan nas. Niscaya orang lain akan memperbaiki sikapnya kepadamu. Contoh, orang yang datang kepada kita orangnya pelit. Contoh ini ya, setiap datang dia selalu nebeng rokok, nebeng minuman, nebeng makanan. Tapi kita selalu memberinya. Lama-lama dia mikir tuh, iya ya, kok saya selama ini nggak pernah ngasih. Suatu hari dia mendapatkan hidayah, yang tadinya dia bakhil, pelit, akhirnya membawa. Karena dia ngelihat diri kita. Dan gak usah dirasani. Gak usah dibicarakan. Serahkan aja sama Allah. Kita hanya ngasih contoh. Niatnya juga enggak, niat pun ngasih contoh enggak. Memang udah menjadi karakter kita begitu. Karena kita yakin yadul ulya khairu min yadis sufla. Orang yang memberi itu bagaimanapun derajatnya pasti lebih tinggi daripada yang diberi. Kita keyakinannya gitu aja. Gak kepingin dibalas, gak kepingin merubah sifat dia yang pelit. Enggak. Kan itu hidayah. Nanti Allah, bahasa Jawa ini dilalah. Orang itu lama-lama merenung, selama ini saya bergaul sama itu, ya memang orang itu orang kaya, tapi kok saya nggak pernah bawa rokok sendiri, saya ngerokok di situ, saya ngopi di situ, saya makan di situ, udah berbulan-bulan, saya sendiri nggak pernah bawa.
Pas dia dapat hidayah, tergerak hatinya, dia belikan rokok, belikan kopi, belikan makanan lain, bahkan tidak menutup kemungkinan dia ngasih sesuatu yang sifatnya mahal. Nah, syukur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi tuh. Yang terakhir tadi, yadul ulya khairu min yadis sufla. Orang yang memberi itu kedudukannya di mata Allah lebih mulia daripada yang diberi. Kalau terjemahan aslinya kan tangan di atas lebih tinggi daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas kan orang memberi, kalau memberi kan biasanya tangannya di atas, yang menerima tangannya di bawah. Tapi jangan disiasati. Saya menerima tapi kamu tangannya di bawah, nggak begitu. Kalau bisa begitu. Itu hanya ungkapan. Nah, kalau kita punya teman-teman, sahabat yang jujur, menepati janji, itu enak. Karena setiap orang itu merindukan itu. Dan setiap orang itu juga pasti kecewa ketika dia dibohongi, ketika dia diingkari. Tuh. Nah, karena orang lain juga punya pemikiran yang sama, supaya kita mendapatkan teman yang sama, ya prinsip itu dipakai. Nah, kalau kita terus melakukan itu kita akan banyak sekali punya teman yang terdiri dari orang-orang yang jujur dan menepati janji. Gak usah capek. Man kasuro ihsanuhu kasuro ikhwanuhu. Dengan kita terus bergaul, jujur, menepati janji, memberi manfaat kepada orang lain, terus kita menjadi orang yang ihsan, maka Allah akan mengangkat man kasuro ihsanuhu kasuro ikhwanuhu. Siapa yang banyak kebaikannya, pasti akan banyak temannya. Bila di suatu tempat aja, pasti dia dituakan, dihormati, disegani. Nah, kalau zamannya reformasi kayak gini, tiba-tiba dia dipilih jadi anggota DPR, karena kebaikannya ya nggak perlu pakai duit. Tapi yang normal ya, untuk sekup desa, kalau sekup nasional kayaknya susah. Jadi orang sudah dikenal di desa itu, orang baik, bahkan ranking pertama. Kemudian ada pemilihan kepala desa. Yang lain pakai duit, yang ini enggak. Karena komunitasnya orang-orang jujur, orang menepati janji, orang-orang baik. Maka Allah mau pulang. Oke, ada ini ketinggalan. Terima kasih banget ya. Oh, seruput terakhir ya. Belum pulang nyeruput.
Ya, ada seruput, ada sebat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini laut yang luar biasa. Alhamdulillah. Nggak punya rokok, dibelikan rokok. Ada kopi, belikan kopi. Barakallah. Mau dek. Sini, mana koreknya? Aduh, di belakangnya. Bismillah. Terima kasih banget. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan lagi ya buat kita semua ya. Hidup ini banyak sekali ujian. Ya. Tapi apapun ujiannya itu, kita harus jadi orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu di mana dan kapan saja dia memberi manfaat kepada lingkungan sekitarnya. Kalau kita bisa menerapkan itu, dan insya Allah bisa, maka kehadiran kita itu memberi rahmatan lil alamin. Naudzubillah, jangan sampai wujuduhu ka'adamihi. Adanya orang itu enggak punya pengaruh apa-apa pada lingkungan. Lingkungan ngajak gotong royong, dia enggak datang. Enggak ada. Enggak izin lagi. Tapi sebaiknya ada gotong royong, dia yang paling depan. Ada iuran, dia iuran. Pokoknya semua kebaikan dia akan dukung. Tegur, sapa pada siapa saja. Bahkan tidak membedakan keyakinannya dia apa. Jangan suka mengisolir. Bukan temanku karena dia orang bukan agama yang sama, bukan. Siapa tahu dengan sifat-sifat kita yang begitu, dia malah tertarik sama kita. Karena kita tidak beda-bedain. Yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu. Nah, selama dalam pergaulan itu ya, orang itu jujur, menepati janji, berarti punya karakter baik. Nah, nanti kalau orang itu bergaul sama kita, kita bisa memberi manfaat, kita orang jujur, kita orang baik, mungkin dia tertarik. Dia menarik orang lain. Nah, disitulah proses perjalanan, kadang-kadang orang harus mendapatkan hidayah. Tapi sudah saya bicarakan, inna huda hudallah. Wa may yudlilillah fala hadiyalah. Wa may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Artinya inna huda hudallah, kembali lagi, kita hanya dalam pergaulan itu ya menyampaikan, memberi contoh. Dan niatnya lillah. Kalau niatnya karena orang itu biar tertarik sama kita, itu batal. Dan tidak akan dapat pertolongan dari Allah. Udah, lakukan aja. Lakukan istiqomah terus menerus. Maka gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama.
Bahkan nama kita itu menjadi baik bukan stempel dari orang-orang Islam. Orang yang non agama Islam itu pun mengatakan kita baik, itu hebat. Bahkan sampai musuh kita mengatakan orang itu baik. Coba bayangin. Musuh kita ketika ditanya, gimana menurut kamu? Dia orangnya baik. Luar biasa. Orang Islam tentu. Orang non-Islam. Orang yang memusuhi. Maka perjalanan hidup kita menjadi orang yang diidam-idamkan setiap orang, namanya husnul khotimah. Tutupan usia kita itu disaksikan oleh orang-orang menjadi orang baik. Sehingga kalau habis sholat jenazah itu kan imam membimbing pada jamaah. Itu. Kalimatnya ahadzal mayyit khair. Semua menjawab khair. Ahadzal mayyit khair, khair. Maratan ukhra, sekali lagi. Apakah orang ini baik? Baik. Tapi sebetulnya itu maknanya banyak gitu. Kalau orang jahat mati, itu juga baik. Karena udah nggak berbuat jahat lagi. Gitu. Maka kata baik. Baik itu maksudnya orang itu sudah nggak ganggu saya lagi. Gitu. Tapi ada orang yang karena dia kenalnya orang itu baik, memang baik bener. Gitu. Itu maksudnya orang yang biasanya bermusuhan sama dia, gitu. Ketika meninggal ditanya, ahadzal mayyit khair? Apa mayit ini bagus? Bagus. Bagus nggak ganggu lagi gitu. Karena dia udah mati itu. Orang yang suka nyuri, mata kita sering hilang. Orang Islam itu. Ahadzal mayyit khair? Khair. Khair kita udah tenang, nggak dikunci, udah nggak ada dia. Dan suka nyolong kan dia. Ya maknanya khair itu di situ. Tapi khair yang dimaksud sebetulnya amalan-amalan orang ini kemana? Nah, seperti yang saya tadi ceritakan. Teman-teman yang kenal kita menganggap kita baik, menyaksikan kita baik. Kemudian orang-orang selain agama kita, karena bergaul, kenal kita, mengatakan baik. Bahkan musuh kita, orang yang musuh kita, juga menilai kita baik. Ini ada tanda-tanda orang itu husnul khotimah. Meninggal dunia dalam keadaan baik. Kalau prinsip umum ya, kita harus sadar gajah mati meninggalkan gading, terus orang mati meninggalkan nama. Nama yang kita inginkan ya baik catatannya di hadapan manusia. Mudah-mudahan insya Allah baik di hadapan malaikat atid dan raqib, dan baik pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang itu meninggal dunia dalam keadaan baik, ya tidak ada pahala lain kecuali orang itu dipersilahkan memasuki kehidupan kekal abadi selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini bersabar menghadapi semua ujian, berusaha untuk menjadi orang yang terus berbuat baik, memberi manfaat, dan jangan menyakiti orang lain. Silahkan disakiti, bersabar, tapi jangan menyakiti orang lain. Karena la taghdab walakal jannah. Kalau kamu bisa menahan amarah, sebetulnya kamu dekat akan dikasih hadiah surga oleh Allah. Saya kira itu kita seruput, lanjut sebat.
Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.